Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan judul hari ini, melayani Tuhan dengan setia. Nah, bagaimana kita tetap melayani Tuhan dengan setia? Ada salah satu rahasianya, yaitu waktu kita benar di dalam menggunakan uang kita. Sama-sama kita belajar dari firman Matius 6 ayat 19 sampai 21. Baru kita lompat ke ayat 24. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah di bukit. Jadi ini adalah bagian dari khotbah dia yang sangat terkenal. Saudara, di pasal 6 ini Yesus memulai berbicara tentang bagaimana bersedekah yang benar. Karena banyak orang bersedekah, tapi cara motivasinya banyak salah. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Yesus juga berbicara tentang setelah itu bagaimana berdoa yang benar. Jadi berdoa itu di dalam kamar, enggak usah teriak-teriak dilihat orang. Kemudian Yesus juga setelah itu berbicara tentang bagaimana berpuasa yang benar. Berpuasa yang benar itu enggak perlu dilihat orang lain. Bahkan Tuhan Yesus berkata harus sisir rambutnya yang rapi, enggak kelihatan. Enggak usah dibilang, saya hari ini berpuasa loh. Enggak boleh di samping saya makan. Hormati saya. Tidak begitu. Sekalipun ada kiri kanan tantangan makan babi B2, terserah mereka. Makan kue. Kalau kita diet berpuasa enggak usah diceritakan buat orang lain. Karena Tuhan melihat setiap motivasi kita. Setelah itu baru Tuhan Yesus berbicara tentang keuangan. Ternyata Tuhan Yesus sangat konsen dengan keuangan. Kenapa saudara Tuhan Yesus sampai berbicara tentang keuangan? Karena setiap hari kita berhubungan dengan uang. Hampir seluruh kebutuhan kita memerlukan uang. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita sekolah dari kecil sampai besar, sampai kuliah S1 bahkan sampai ke S3. Tujuannya adalah supaya dapat penghasilan yang lebih baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari perlu uang. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena itu Tuhan mau kita menempatkan uang kita dengan baik. Cara pandang kita terhadap uang atau harta dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Saudara, kalau cara pandang kita benar, maka kita akan menjadi orang yang diberkati, berlimpah di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menempatkan uang dengan cara yang salah, maka kita akan semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Dan lama-lama kita keluar dari panggilan Tuhan. Hanya karena uang atau harta. Dan yang paling buruk terjadi apa? Kita akan menjadi orang yang egois. Kita akan menjadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dan kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari yang lain. Lebih hebat dari orang yang lain. Saudara, cara pandang itu penting. Makanya di dalam pertobatan Tuhan juga berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Jadi yang berubah itu cara berpikir.
Di dalam Tuhan yang berubah cara berpikir, cara pandang. Saudara, saya kasih ada satu gambar di sini. Ada yang satu ngotot mengatakan, ini nomor berapa? Ini nomor 6. Sebelah sana dia ngotot, ini nomor 9. Dua-duanya benar. Sesuai dengan di mana dia berdiri. Ini cara pandang. Nah kalau begini, bagaimana kita menilai siapa yang benar? Yuk. Siapa yang benar? Yang benar itu sebetulnya yang paling tahu, yang membuat pertanyaan. Iya kan? Saya mau bertanya tentang angka 6. Umpamanya saya taruh, angka berapa ini? Kalau saudara ngotot 9, orang saya yang bertanya. Saya yang membuat pertanyaan dan saya yang paling tahu jawabannya. Harusnya jawabannya adalah angka 6. Kalau angka 6 berarti yang 9 jangan duduk berdiri di sana. Harus balik ke sini sama-sama. Oh iya, angka 6. Nah demikian juga kita, kadang-kadang kita memandang sesuatu, kita ngotot. Harus begini, enggak begini yang benar. Nah yang menyatakan itu benar dan salah itu siapa? Cara memandang uang, ayo. Orang tua kita, papa kita, mama kita. Patokan kita siapa? Patokan kita adalah firman Tuhan. Bagaimana mengatur keuangan dengan benar? Ditanyalah sesuai firman Tuhan. Itu baru benar. Jadi harus diselaraskan. Kita punya uang ini, diapain ini? Ditanya kepada kalau sesuai dengan firman Tuhan, saya harus apain? Saya makan semua, saya investasikan semua, atau bagaimana ini? Yang paling benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena dialah yang memberi, dialah yang memberkati kita, dialah yang memberikan kesempatan, baik kita kaya, baik itu berlimpah, ataupun masih sederhana. Tuhan yang memberi kesempatan. Nah pertanyaannya, apa yang Yesus katakan tentang harta di dunia ini dan bagaimana kita menempatkannya? Nah kita sudah belajar tadi, kita sudah baca tadi. Jadi supaya kita tetap melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Yang pertama tentang keuangan kita dikatakan begini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Sama-sama katakan, jangan mengumpulkan harta di bumi. Saya bacakan sekali lagi Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, ini terjemahnya kurang tepat. Kalau bahasa aslinya, bahasa Inggris lebih mendekati. Dia bilang begini, lay not up for yourself treasures upon earth. Berarti jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi. Jadi jangan mengumpulkan harta di bumi kurang tepat. Jangan mengumpulkan harta bagimu di bumi. Ada kata bagimu, for yourself. Selama kita di bumi tidak bisa dipungkiri kita memiliki kebutuhan-kebutuhan. Dari SD kita sudah diajarin ada kebutuhan apa namanya? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tertier. Nah minimal kita harus bisa memenuhi kebutuhan primer. Yaitu apa? Sandang, pangan, dan papan. Saya ingat ini pelajaran SD. Itu bicara apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Tempat tinggal ini harus gitu. Diusahakan harus terjadi. Selain itu kita juga perlu uang untuk kebutuhan yang lain. Bayar kos pakai uang? Pakai uang. Bayar listrik. Bayar apa lagi? Bayar air. Itu tidak boleh, tidak ada. Harus. Gak boleh gak bayar air. Kalau kita bilang, saya gak mau bayar air. Terserah. Mau ditagih, saya gak mau bayar. Apa yang terjadi? Diputus. Listrik saudara cuek-cuek gak mau bayar. Diputus.
Kalau yang otomatis, tit, 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 terakhir, tit, cekrek, mati. Harus bayar pakai uang. Nah kalau kita yang perlu motor, di Bali, di kota. Ya kan, harus beli motor, cicil motor, pakai uang. Kalau punya anak banyak, mau bepergian naik motor udah nggak bisa. Berjuang supaya punya mobil, supaya bisa jalan bersama-sama. Anak saya 3, kita berdua naik motor udah nggak sanggup. Dulu waktu kecil kami masih 1 motor, 5. 2 di depan, 2 di belakang, masih bisa. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun masih bisa. Seiring berjalannya waktu, anak-anaknya sudah lebih besar dari orang tuanya. Tidak muat. Kita pernah coba berlima. Enggak muat saudara. Berarti perlu kendaraan lagi. Kita juga perlu penghasilan yang lebih tinggi supaya kita bisa cicil rumah. Saudara yang mau pingin rumah, kan harus cicil rumah. Berarti perlu uang lebih banyak. Supaya bisa punya usaha sendiri, supaya bisa punya modal. Perlu uang. Jadi uang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak bisa dipungkiri. Tetapi apa maksudnya jangan mengumpulkan harta bagimu di bumi? Apakah maksudnya Yesus bahwa dia anti kerja keras? Nggak perlu kita cari uang. Jangan salah, bukan. Ini yang salah banyak diartikan orang Kristen. Nggak perlu kerja keras. Salah saudara, nggak boleh kita santai-santai, harus kerja keras. Memang ada firman Tuhan di Amsal 10 ayat 22 berkata begini. Ini kadang-kadang menjadi ngeles orang Kristen. Dia bilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Tapi diterjemahkan, ya berarti kita nggak usah kerja keras. Pasti diberkati Tuhan. Saudara jangan setengah-setengah. Karena ada bagian lain firman Tuhan berkata di Amsal 6 itu, ayat 6 sampai 8, dia bilang begini, kita harus belajar dari semut. Semut itu dikatakan menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia berinvestasi, semut loh, berinvestasi. Dia tahu nanti kalau musim dingin nggak bisa cari makan, kita sudah punya makanan. Ini mungkin semut yang ada di Eropa gitu ya. Di Israel sana kan ada musim dingin. Di Indonesia ini kurang berlaku karena tetap ada gitu ya. Nggak ada musim dingin di sini. Tapi kalau di Eropa harus memang disiapkan makanan. Soalnya nggak bisa kemana-mana kalau musim dingin. Jadi harus pintar. Nah Rasul Paulus berkata di 2 Tesalonika 3:10 berkatakan ini lebih ganas nih. Dibilang apa saudara? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras. Gak bisa makan. Harus kerja. Anak saya udah besar, saya harus paksa. Jangan asal makan, sapu rumahnya dulu. Pel rumahnya. Harus terbiasa. Jadi apa saudara? Tuhan mau kita kerja keras. Tuhan mau kita diberkati. Karena di Alkitab banyak orang dipilih dan dipakai Tuhan. Mereka orang yang kaya. Kerja keras dan diberkati Tuhan. Abraham itu bukan orang miskin. Dia orang kaya. Dan dipakai Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak benci kepada orang yang hartanya berlimpah dan diberkati. Enggak. Ayub itu saudara orang yang diberkati Tuhan. Dan dipakai Tuhan. Jadi jangan konteks kalau dipakai Tuhan berarti kita harus tidak punya apa-apa. Itu pemikiran yang salah. Menderita bagi Tuhan berarti bukan nggak punya apa-apa. Baju hanya 1 di badan. Ini namanya menderita. Salah. Menderita yang dimaksud adalah berani memberitakan Injil. Berani diusir, berani ditolak. Tetap maju. Itu namanya menderita. Pertanyaannya kembali, apa maksud Tuhan jangan mengumpulkan harta di bumi? Ini kelihatan seperti kontradiksi. Tapi kita harus mengerti.
Yang dimaksud adalah jangan menjadikan harta menjadi prioritas di dalam hidup kita. Menjadi tujuan di dalam hidup kita. Dikatakan tadi, jangan mengumpulkan harta bagimu. Berarti aku, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Bukan untuk itu kita punya harta. Jangan semua untuk saya. Nah kalau semua untuk kita, saudara, ini namanya kita mengumpulkan harta di bumi. Kalau kita kerja keras siang dan malam lembur, tetapi fokusnya untuk mencari uang dan mengabaikan melayani Tuhan, ini namanya mengumpulkan bagimu harta di bumi. Demi mempertahankan karir, rela mengabaikan ibadah, mengabaikan talenta yang Tuhan kasih, mengabaikan panggilan Tuhan. Ini namanya mengumpulkan harta di bumi. Demi menabung untuk masa depan, itu bagus. Tetapi karena demi menabung untuk masa depan, tidak lagi memberi, tidak lagi membawa persepuluhan. Ini namanya mengumpulkan harta di bumi. Jadi pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah jangan harta menjadi fokus utama kita, tujuan utama kita. Mengapa tidak boleh? Ini kan pertanyaan, kenapa? Emang kenapa? Saudara, kalau kita tujuan utamanya adalah uang, adalah harta, maka kita akan kecewa. Katakan kecewa. Ayat 19 dikatakan tadi ayat terakhir dibilang begini. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, sekalipun kita punya mobil bagus, saudara dalam beberapa tahun ke depan pasti rusak. Dan harus ganti, beli lagi. Dan mobil bisa ditabrak orang atau kita yang nabrak, bayar lagi. Rumah kita punya, sekalipun rumah bisa disita. Karena ada sesuatu, rumah bisa kemalingan. Kami pernah kemalingan rumah. Rumah kami pernah hampir hangus. Gara-gara lupa matikan kompor istri saya. Udah gelap semua di dapur. Saya pikir habis sudah kita. Saya bersyukur masih bisa kesempatan matikan. Coba kalau kita nggak ada di rumah. Goodbye itu rumah. Habis semua. Jabatan kita sebagai manajer, sebagai direktur tidak ada yang kekal. Bisa hilang dalam seketika. Sekalipun kita sudah bersusah payah jadi manajer, jadi direktur. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan hilang seketika. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bisa dipertahankan di muka bumi ini. Saudara, yang lagi viral sekarang apa? Para jenderal yang kedapatan membunuh ajudannya. Yang selagi persidangan di sekarang. Sudah berjuang-juang, jenderal sekarang dipecat. Dan bukan hanya satu, banyak itu jenderal kena semua. Itu perjuangan dari awal, dari akabri saudara, tidak mudah. Itu latihannya setengah mati, saya pernah soalnya, aduh Tuhan. Gak lolos lagi, ini berjuang mereka. Dari letnan 2, letnan 1 kan. Sampai kepada jenderal itu tidak mudah. Harus mempertahankan reputasi. Dan harus pintar, tegas, disiplin. Itu pun hilang dalam sekejap, semua di penjara sekarang. Kita akan kecewa. Sekalipun kita punya usaha besar, saudara dalam sekejap mata bisa habis, bangkrut. Bisa ditipu orang, kita kena tipu saja, habis semua. Ibu Mita pernah cerita, saya habis kena tipu. Baru saya transfer 25 juta, hilang melayani. Tanpa bekas. T35. Saudara, tidak ada yang kekal. Saudara, kalau saudara yang update, anak-anak muda, Twitter baru dibeli oleh orang terkaya di dunia, namanya Mas Elon. Elon Musk, orang terkaya di dunia, membeli Twitter. Saudara, begitu dia beli Twitter,
Itu CEO, CFO-nya Twitter langsung dipecat sama dia. Padahal gajinya paling tinggi tuh, gede sekali. Langsung dipecat. Today I fired all. Tanpa angin, tanpa hujan. Habis seketika. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Itu kalau kita bersandar kepada uang. Dan lebih parah lagi saudara. Walaupun kita punya uang banyak. Kalau sudah dokter mengatakan, maaf Bapak sudah stadium 4. Habis semua. Tidak ada minta ampun saudara. Rumah dijual, mobil demi pengobatan rela kita habis. Saya ngomong gini karena saya punya pengalaman. Bapak saya itu saya baru kuliah semester 1 dengan bangga-bangganya bapak saya bisa membelanjai kita kuliah. Wih, saya udah berpikir tinggi. Habis dari sini saya lanjut ke Bandung. Habis dari Bandung saya lanjut ke luar negeri. Bapak saya mampu kok. Karena waktu itu ya kita termasuk, bapak saya memang petani gitu. Petani yang profesional, yang punya buruh, bisa menggaji buruh. Jadi cukup uangnya. Tetapi baru saya semester 1 dan divonis dokter bilang Bapak sudah stadium 4 tidak bisa diapain lagi. Wih, habis-habisan. Kita dulu punya mobil dijual. Ada ladang dijual. Rumah dijual. Habis dengan harapan Bapak saya bisa sembuh. Kalau sembuh masih ada pengharapan. Masih ada penghiburan. Udah habis semua, ujungnya mati. Saudara, sedihnya minta ampun. Sampai saya nggak bisa kuliah. Sampai saya harus pontang-panting untuk cari uang kuliah sendiri. Mau bilang apa? Itu firman Tuhan katakan. Kita akan kecewa, ngengat, dan karat bisa merusakkannya. Jangan pernah mengandalkan uang kita. Saudara-saudara, cerita seperti saya ini banyak. Cerita rumah kebakaran banyak. Ya kan? Saya percaya saudara punya cerita-cerita sendiri. Bagaimana hampir-hampir habis. Nah, kalau kita masih diberi kesempatan hari ini, tujuannya adalah satu saudara. Untuk kita melayani Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan kasih supaya kita melayani Tuhan. Ada amin saudara? Katakan sebelah kiri kananmu, jangan mengumpulkan harta bagimu di bumi. Yang kedua, terus bagaimana? Tuhan berkata kepada kita, kumpulkanlah harta di sorga. Matius 6 ayat 20 berkata tadi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pertanyaannya apa itu harta di sorga? Nah, sama-sama kita lihat satu, ada percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang sangat kaya di Injil Lukas. Dia berbicara tentang harta di sorga. Dia berkata begini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, ada perkataan itu, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi harta di sorga itu apa? Yaitu upah waktu kita melakukan pekerjaan Kristus. Itulah harta di sorga. Hasil daripada tindakan kita di dalam melakukan sesuatu buat orang lain. Baik itu dengan waktu, baik itu dengan tenaga, baik itu dengan uang, demi untuk orang lain. Kan itu yang Yesus katakan, ikut saya ngapain? Ya kan untuk jiwa-jiwa. Tapi dia tidak mau. Aduh, hartaku bagaimana ini? Sedih. Karena dia sangat kaya. Dan Yesus benar-benar konsen. Begini loh hidup. Makanya orang kaya itu susah masuk surga.
Di ayat berikutnya Tuhan berkata, bukan tentang uang tadi ya, ingat bukan tentang uang. Abraham orang kaya tapi dipakai Tuhan. Tapi cara pandang, ini penting. Jadi semua yang kita lakukan dengan tujuan supaya orang lain dapat mendengar dan percaya kepada Kristus, itulah kita untuk mendapatkan harta di sorga. Jadi waktu kita sengaja mentraktir orang sambil menjangkau, memuridkan, itu namanya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Jadi bukan uang ditransfer ke sorga gitu, nggak bisa, pinnya nggak ada. Tuhan Yesus berapa pinnya? Saya mau transfer 1 juta, enggak bisa, enggak laku saudara. Saudara, harta kita transfernya cuma 1 saudara, tahu nggak apa? Jiwa-jiwa, ting 1. Kita kumpulkan di sorga harta kita. Jadi pinnya cuma 1, jiwa-jiwa. Itu saja aksesnya masuk. Seberapa banyak kita peduli pada jiwa-jiwa, sebegitulah harta kita di sorga nanti. Saudara, semakin lama kita memberikan uang kita kepada pekerjaan-pekerjaan perluasan kerajaan Allah, maka semakin lama hati kita makin melekat kepada Tuhan. Itu intinya. Supaya kita tetap melayani Tuhan. Jadi Pak Roni, gimana caranya supaya saya melayani Tuhan dengan setia? Pakailah uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Itu saja rahasianya. Tidak bisa yang lain. Di Matius 6 ayat 21 dikatakan sama-sama, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita di Tuhan, maka hati kita juga ada di Tuhan. Itu otomatis. Kalau saudara mengasihi anak saudara, begitu saudara sayang sama anak saudara, karena apa? Harta saudara sudah banyak sama dia. Sudah pasti itu. Kalau orang tua nggak punya mengeluarkan harta kepada anaknya, anaknya ditinggal umpamanya, pisah dari orang tua dengan anak. Saudara, kasihnya itu sedikit. Tapi kalau dari kecil kita habis-habisan buat anak kita. Walaupun dia sakit kita rela, tenaga, waktu, uang. Saudara-saudara akan tetap mengasihi anak saudara. Dijaga anak saudara, di mana anak saya? Lewat sedikit dari rumah, dicari pasti. Apalagi masih kecil. Kenapa? Karena uang kita banyak investasi dari situ. Saudara yang punya anak, beli pampers saja berapa? 1 bulan itu berapa pampersnya? Susunya berapa? Kita rela makan sedikit apa adanya demi susu. Betul ya yang ibu-ibu yang punya anak? Nah, saudara yang muda-muda gak ngerti maksud saya kali ya. Saudara nanti alami begitu. Beli pampers, beli susu. Berani saudara bilang, oh saya gak mau beli pampers. Rasakan dan nangis siang dan malam. Saudara akan begini terus. Gak tidur-tidur. Saya sudah beli pampers, sudah beli susu. Tapi anak saya nomor 1 rewelnya bukan main. Itulah kenapa hati kita perlu, harta kita perlu ada di Tuhan. Saudara, pertanyaan apakah Tuhan membutuhkan uang kita? Enggak. Tuhan itu, kenapa kita harus kasih Tuhan? Emang Tuhan punya memerlukan uang kita? Jangan salah, Tuhan itu enggak perlu uang kita. Dia pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Tapi kenapa saya harus kasih? Itu untuk kita. Supaya kita melekat kepada Tuhan. Tuhan enggak perlu uang kita. Ini kan supaya kita menjaga hati kita tetap setia di hadapan Tuhan. Supaya kita enggak melenceng. Supaya pada endingnya nanti kita ada di dalam rencana Tuhan. Bukan malah di neraka. Jadi yang perlu siapa? Kita. Bukan Tuhan. Saudara mau kasih uang atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Enggak ngaruh dia. Kita yang ngaruh. Iya kan? Kita yang hidup diberkati atau tidak. Kita mau melekat sama Tuhan atau tidak. Itu kita, bukan Tuhan. Tuhan mah santai saja. Ya kan, di sorga itu saudara jalannya emas. Jadi ingatlah kalau kita dapat penghasilan bukan untuk keperluan kita. Tapi pakailah sebagian
membangun dan menguatkan orang lain. Ada amin? Katakan di sebelah kananmu, kirimu, kumpulkan harta di sorga. Yang ketiga, Tuhan berkata, layanilah Tuhan bukan uang. Ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, mengabdi artinya apa? Mengabdi artinya memperhambakan diri. Ini namanya mengabdi. Nah, kalau tuan itu apa? Tuan itu dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani kurios, artinya apa? Pemilik, owner. Nah, kalau hamba itu apa? Hamba orang yang gak punya hak. Hamba itu adalah milik daripada tuan. Makanya dia bilang kita gak bisa punya dua tuan. Enggak, karena kita pasti sudah dibeli oleh salah satu. Kita adalah milik salah satu tuan. Hamba itu gak boleh memilih. Saya setengah tuan saya A, setengah tuan saya si B. Enggak bisa. Kalau hamba itu milik utuh satu orang. Enggak bisa punya dua tuan. Nah, kita ini milik siapa? Kita ini sebenarnya waktu kita sudah mengenal Kristus, percaya kepada Yesus, kita ini sudah dibeli dengan lunas. 1 Korintus 7:23 berkata begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita ini adalah hamba Kristus, katakan hamba Kristus. Berarti kita ini milik Kristus. Harus mengabdi kepada Kristus. Harus melayani Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan berpikir kita ini milik kita. Saudara, kalau saudara ngotot saya ini milik saya, ini namanya kita tidak tahu diri. Kita ini sudah dibeli dengan lunas. Memang ada, saudara, kalau hamba itu lari-lari gitu memang ada. Tapi saudara, kalau Tuhan melihat itu, tinggal tunggu waktu aja. Akan didisiplin. Kira-kira begitu. Kita kalau main-main, saudara, kita ini sudah dibeli dengan lunas. Tinggal tunggu waktunya. Gitu ya, kalau orang tua kan. Kalau sudah, kalau saya sudah bilang Laura, berarti something will going to happen. Abraham, gitu kan. Dulu kalau mama saya, sampai saya ingat sekarang. Kalau udah melotot matanya, sebentar lagi tamu pulang itu dijewer dah. Gitu ya. Kalau sudah begini, bahaya sudah itu. Nah, sama dengan kita, kalau kita sudah macam-macam, tinggal tunggu aja, sebentar lagi Tuhan pasti akan bantu. Kalau enggak dengar lagi, keterlaluan kita. Kita enggak bisa melarikan diri, karena kita ini adalah hamba. Ada amin, saudara? Jadi Tuhan mengharapkan kita, jadilah kita hamba yang setia. Jadilah hamba yang setia, yang mengabdi kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada uang. Ya. Jangan mengabdi kepada uang, mengabdilah kepada Tuhan karena dialah Tuhan kita. Saudara, berarti kita harus memilih. Saya pilih taat atau tidak. Kalau di Kejadian bilang gini, pilih berkat atau kutuk. Gak bisa di tengah-tengah. Saya mau diberkati saja. Kalau sini enggak deh. Tapi kita di tengah gak bisa. Harus pilih. Saudara, waktu Matius dan Zakeus ini kan pemungut cukai. Jadi zaman itu tukang tagih pajak. Dan mereka memungut pajak itu selalu nambah. Harusnya 500 tapi ditagih 1000. Jadi pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci di masyarakat Yahudi waktu itu. Karena
menindas kira-kira begitu. Karena dia punya otoritas dan kuasa. Kalau saya bilang 1.000 harus 1.000 bayar. Jadi dipaksa orang bayar. Tetapi waktu mereka ambil 1.000 itu yang disetor tetap 500. Makanya tukang pajak dulu, kaya-kaya. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata, hai Matius ikutlah aku. Zakeus ikutlah aku. Saudara, respon mereka benar. Waktu mereka punya kesempatan dipilih dan dipanggil. Dan mereka benar-benar meninggalkan itu uang. Saudara, kita nggak dikasih tahu ceritanya apakah mereka masih tukang pajak atau tidak. Tapi hari mereka mengenal Tuhan, dipanggil Tuhan. Zakeus berkata, kalau ada yang kuperas akan kukembalikan. Bahkan 4 kali lipat, artinya dia mau jujur dengan keuangannya. Dia mau setia dengan keuangannya. Kalaupun hari selanjutnya mereka masih bekerja sebagai tukang pajak, tapi mereka pasti orang yang sudah jujur. Orang yang menggunakan uang dengan baik. Tidak lagi untuk saya. Tapi mereka mulai berpikir, siapa yang saya bisa berkati, siapa yang saya bisa tolong. Jadi berbalik. Tidak lagi menipu dan tidak lagi merampas haknya orang. Sebaliknya, orang muda tadi, waktu dipanggil oleh Tuhan, dia tidak rela hartanya dibagi, saudara. Nah, kebalik, dia memilih untuk mengumpulkan hartanya di bumi. Kan dibilang tadi, dia sangat kaya. Dia gak mau ikut Tuhan Yesus, karena apa? Aduh, harta saya jangan dong. Apalagi disuruh dibagi sama orang, gak mau saya. Hartanya banyak sekali nih, gak usah ikut Tuhan Yesus. Ya kan dia tahu pekerjaan Tuhan siapa sih? Menolong orang, menyembuhkan, kasih makan, ke sana. Aduh, habis uang saya, gak mau saya. Kira-kira begitu. Kan kita tahu pekerjaan Tuhan apa? Udah pasti menolong orang. Itu yang Yesus marah. Konsen. Padahal anak muda ini baik orangnya. Saya taat kok. Bahkan dia bilang saya mentaati itu hukum Taurat. Tetapi mengikut Tuhan Yesus tidak hanya sekedar kebaikan saja. Tuhan tidak hanya sekedar taat beragama. Seorang ahli Alkitab tahun 1970-an namanya William Barclay berkata begini. Mamon itu saudara, itu sebetulnya pada dasarnya bukanlah jahat. Nah ini kata mamon ya, mamon kecil. Bukan jahat, tidak mengandung buruk. Kalau dia berkata mamon itu adalah hanya sekedar materi, kepemilikan materi. Nah kalau mamon sendiri itu berasal dari kata to entrust atau mempercayakan. Jadi mamon itu harta yang dipercayakan kepada seseorang atau ke bank. Jadi itu enggak ada masalah sebetulnya. Kan kita dipercayakan juga uang. Kalau kita jadi manajer, kita dipercaya. Enggak salah jadi manajer, enggak salah jadi direktur. Kita dipercaya. Bahkan melayani Tuhan pun kita dipercaya. Punya motor juga kita dipercaya. Enggak ada salah. Semuanya itu awalnya baik. Tetapi karena fokusnya kepada uang, lama-kelamaan mamon bukan lagi sesuatu yang dipercayakan, tapi menjadi sesuatu yang dipercaya. Sesuatu yang diandalkan, ini yang berbahaya. Dan semakin lama, semakin mengandalkan uang, menjadikan uang segalanya. Akhirnya mamon kecil menjadi mamon besar, menjadi dewa di dalam hidup manusia. Makanya dia bilang begini tadi, Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. M-nya sudah besar. Karena apa? Sudah menjadi dewa. Sudah menjadi yang menjadi fokus utama. Yang kita kejar, rela melakukan apapun demi uang. Itu sudah menjadi dewa dalam kehidupan kita. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara, ketika tujuan prioritas kita adalah untuk mengumpulkan uang, itulah yang membahayakan hidup kita. Berbahaya, katakan berbahaya. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata begini. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu gara-gara uang.
Jadi pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, kalau kita sedang diberkati Tuhan dengan pekerjaan baik, gaji baik, fokuslah senantiasa melayani Tuhan. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperluas kerajaan Allah. Kita semua pasti punya bagian masing-masing. Sekalipun kita punya kedudukan jadi direktur, jadi manajer, ataupun kita hanya sekedar pekerja harian, driver online, pekerja kasar. Saudara, tetaplah fokus melayani Tuhan. Pikirkan apa yang bisa lakukan untuk memperluas kerajaan Allah. Semua yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya hati kita nanti tidak menjadi jahat. Sehingga kita tidak cinta akan uang, tetapi tetap cinta akan Tuhan. Setiap kita tetap kedapatan mengasihi Tuhan. Ada amin? Kayak saya tutup. Jadi bagaimana kita memandang uang dan menempatkan uang dalam hidup kita? Supaya kita tetap melayani Tuhan. Yang pertama dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Yang kedua kumpulkanlah harta di sorga. Dan yang ketiga layanilah Tuhan bukan uang. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa dan berharap biar firman ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita.